Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada yang terhormat Ibu Dosen Endah Kusumaningrum MPD selaku dosen pengampu mata kuliah literasi media, dan kepada teman-teman yang saya cintai. Langsung saja kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Khairunisa, Arafahtun Hikmah, Alvina Ragista Cahyani, Ahmad Imron Rosadi, dan Sisca Putri Regianawati akan mempresentasikan hasil dari kerja kami terkait dengan materi Google Classroom, Google Drive, dan Spreadsheet. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang selayang pandang Google Classroom ya. Langsung saja kepada pemateri, Mbak Alvina Ragista Cahyani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu Google Classroom. Selayang pandang Google Classroom. A. Pengertian Google Classroom. Google Classroom merupakan layanan berbasis internet yang disediakan oleh Google sebagai sebuah sistem e-learning. Google Classroom juga merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia maya atau disebut juga kelas virtual. Selain itu, Google Classroom bisa menjadi sarana distribusi tugas, submit tugas, bahkan penilaian tugas-tugas yang dikumpulkan. Penggunaan aplikasi ini wajib mempunyai akun Google. Materi yang selanjutnya yaitu B. Fungsi Google Classroom. Google Apps for Education yang sangat istimewa karena produk ini memiliki banyak fasilitas di dalamnya seperti memberi pengumuman atau tugas, mengumpulkan tugas, dan melihat siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas. Pada situs Google Classroom juga tertulis bahwa Google Classroom terhubung dengan semua layanan Google Apps for Education yang lainnya sehingga guru dapat memanfaatkan Google Mail, Google Drive, Google Calendar, Google Docs, Google Sheets, dan Google Slides dalam pembelajarannya. Materi yang selanjutnya yaitu C. Kelebihan dan kekurangan GCR. Kelebihan yang pertama, fleksibel digunakan untuk guru memberi tugas, mengirim tugas, dan juga komunikasi dengan keseluruhan siswa. Yang kedua, efisiensi waktu dan hemat kertas. Yang ketiga, terintegrasi dengan Google Drive sebagai penyimpanan file. Dan kekurangan dari GCR yang pertama, Google Classroom harus tetap terkoneksi dengan jaringan internet. Kedua, lebih banyak pembelajaran individual daripada kelompok. Yang ketiga, boros dari segi biaya karena membutuhkan internet. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alvina. Kita beranjak ke materi yang kedua, yaitu tentang selayang pandang Google Drive. Kepada pemateri Mbak Khairunisa, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu Google Drive. Google Drive, selayang pandang Google Drive. Pengertian Google Drive. Google Drive adalah tempat penyimpanan baru bagi Google dokumen, file, dan folder Anda. Layaknya sebuah flash disk online. Dengan menggunakan Google Drive berarti pemilik file telah memiliki backup filenya di internet, sehingga jika terjadi sesuatu pada file yang disimpan di komputer atau di laptop, misalnya file tersebut rusak atau hilang, atau mungkin terkena virus, atau komputer atau laptop Anda rusak yang menyebabkan tidak bisa digunakan, maka file yang berada di Google Drive itu akan aman. Yang kedua ada fitur-fitur Google Drive. Yang pertama dokumen bebas, yang kedua upload hingga 30 jenis file, yang ketiga ada berbagai file folders atau seluruh drive. Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan Google Drive. Kelebihannya yang pertama sinkronisasi mudah dilakukan. Yang kedua dapat menyimpan berbagai jenis file. Yang ketiga dapat digunakan sebagai backup data. Kekurangannya yang pertama sangat tergantung pada jaringan internet. Yang kedua backup data di PC masih belum optimal. Saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya
selayang pandang tentang spreadsheet. Kepada pemateri Ahmad Imron Rosadi, saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang spreadsheet. Spreadsheet atau program pengolah angka adalah suatu tabel yang disusun dalam baris dan kolom. Tiap-tiap nilai dapat memiliki suatu hubungan yang telah terdefinisi dengan nilai yang lainnya. Jika salah satu nilai dirubah, maka nilai yang lainnya juga perlu dirubah. Aplikasi spreadsheet merupakan program komputer yang membiarkan kita untuk membuat dan memanipulasi lembar kerja secara elektronik. Pada suatu spreadsheet, masing-masing nilai menempati suatu sel. Kita dapat mendefinisikan tipe data pada sel dan hubungannya dengan sel-sel yang lain. Software spreadsheet ini pertama kali dibuat oleh Daniel Sprigglin, yaitu seorang mahasiswa dari Universitas Harvard. Ia terinspirasi setelah menyaksikan seorang profesor di Harvard Business School membuat model finansial di papan tulis. Ketika profesor tersebut menemukan sebuah kesalahan atau ingin mengubah sebuah parameter, ia harus menghapus dan menulis ulang sejumlah rumus secara berurutan dalam sebuah tabel. Membuat Sprigglin berpikir bahwa ia dapat membuat ulang proses tersebut dalam sebuah komputer menggunakan sebuah lembar kerja elektronik untuk melihat hasil dari sejumlah rumus yang ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis spreadsheet. Yang pertama ada physical, kemudian Microsoft Office Excel, kemudian Star Office Calc, Numeric, Stack Office, dan masih banyak yang lainnya. Alhamdulillah, begitu sekiranya teman-teman semua selayang pandang Google Classroom, Google Drive, dan Spreadsheet, selayang pandang yang sedikit ringkas ya tentang Google Classroom, Google Drive, dan Spreadsheet. Langsung saja kita akan mempraktekkan, menutorkan bagaimana caranya membuat Google Classroom, Google Drive, dan Spreadsheet. Silahkan disimak, dan apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti bisa ditanyakan melalui grup WA Literasi Media. Terima kasih, selamat menikmati video tutorial dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom. Seperti biasa, kita buka aplikasi Google Classroom-nya, lalu kita pilih tanda plus yang ada di bagian pojok bawah ya. Plus, lalu kita pilih buat kelas. Nama kelasnya itu disesuaikan dengan kelas yang Bapak Ibu guru ampu ya. Literasi media, saya menggunakan literasi media, bagiannya itu 5 PAI. Jadi yang muncul di beranda itu hanya nama kelas dan bagian. Lalu ruangannya itu 5H5, misalnya mata pelajarannya itu literasi media. Lalu kita klik buat ya, buat di pojok kanan bagian atas, kita klik buat. Kita tunggu, biasanya itu memerlukan waktu yang lama untuk membuat kelas ini sesuai dengan jaringan. Oke, setelah itu kita akan menyalin kode Google Classroom supaya bisa dibagikan ke teman-teman semua, ke para murid Bapak Ibu semua. Kita pilih tanda pengaturan di bagian pojok kanan atas. Nah, kita di sini di bagian umum, di bawahnya itu ada kode kelas, kita klik satu kali. Itu sudah tersalin ya Bapak Ibu semuanya. Lalu kita selanjutnya ditempelkan atau dikopaskan di grup WhatsApp para murid Bapak Ibu semua. Jadi nanti murid tinggal memasukkan kode kelas tersebut, kode kelas ini ke Google Classroom-nya, Google Classroom mereka. Baik, karena tadi Bapak Ibu guru sudah mengirimkan kode Google Classroom-nya ke para siswa, kita bisa lihat nih berapa siswa sih yang sudah masuk di bagian sini, di bagian awal beranda. Lalu di bawahnya materi, bawahnya kelas ada tulisan 1 siswa. Itu berarti yang sudah masuk ke Google Classroom itu ada 1 siswa, begitu ya. Selanjutnya
kita akan membuat tugas kelas ya. Kita masuk ke kelas kita literasi media, lalu kita akan membuat tugas. Caranya pilih bagian bawah itu yang di tengah tulisan tugas kelas, pilih, lalu seperti biasa klik tanda plus di bagian pojok bawah. Kita akan menggunakan topik. Biasanya kan di pertemuan-pertemuan itu pasti ada materinya itu pasti berbeda-beda ya. Kita pilih topik. Misal di sini saya tulis pertemuan 1. Bapak Ibu bisa menulis bab 1, bab 2 dan seterusnya ya. Buat. Lalu saya juga akan membuat pertemuan 2, topik pertemuan 2. Klik buat. Nah, ini kan duanya di atas, satunya di bawah. Kalau Bapak Ibu kepengen satunya di atas ya, kita bisa nih rambak-rambik mengacak-ngacak pertemuan 1, pertemuan 2 sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua. Caranya klik ya, diklik ini pertemuan satunya diklik, lalu kita geser, tarik ke atas, tarik ke bawah, tarik ke atas, itu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini pertemuan 1 sudah di atas, pertemuan 2-nya sudah di bawahnya pertemuan 1. Begitu. Baik, setelah itu kita akan mencoba untuk membuat materi ya. Di pertemuan 1 saya akan melampirkan materi. Jadi tugas di pertemuan 1 itu para siswa untuk membaca materi saja. Bagaimana caranya? Kita klik tanda plus yang ada di bagian bawah. Lalu kita pilih materi yang nomor 3 itu. Misalnya judul materinya pengertian literasi media ya. Deskripsinya misalnya simak, bacalah artikel jurnal di bawah ini, bacalah artikel jurnal di bawah ini semisal. Lalu kita akan menambahkan lampiran tentang artikel jurnal. Kita pilih tambahkan lampiran, lalu terserah Bapak Ibu mau tambahkan drive, sisipkan link biasanya dari YouTube atau dari Google, lalu ambil foto, rekam video, buat PDF, itu silahkan terserah, tapi saya akan menggunakan upload file karena filenya itu sudah saya download. Lalu kita pilih ya, terserah materinya mau apa, kita klik. Nah, lalu kita ini cari mau di topik pertemuan berapa, tapi saya akan menggunakan topik pertemuan 1, klik pertemuan 1, lalu pilih selesai. Lalu posting. Nah, kita menunggu sampai postingannya itu sudah jadi. Nah, ini sudah jadi. Sudah ada kan di pertemuan 1 ada tugas pengertian literasi media, kita klik. Nah, ini ada lampiran artikel jurnal yang guru atau Bapak Ibu guru sudah buat. Otomatis di Google Classroom para siswa itu sudah masuk ya, lampirannya, tugasnya itu sudah masuk. Lalu bagaimana caranya membuat tugas kelas lagi? Kita akan membuat ya, tadi kan memposting materi, sekarang membuat tugas. Kita klik tanda plus lagi, masih di form tugas kelas ya, di bagian tengah kita klik tanda plus, lalu kita buat tugas ya, yang di bagian atas. Misal judul tugasnya latihan 1. Lalu deskripsinya misal buatlah video tentang penggunaan GCR, misal Google Classroom misalnya. Lalu Bapak Ibu bisa nih menambahkan lampiran lagi, tutorial cara membuat Google Classroom atau link di YouTube atau di Google itu bisa. Klik tambahkan lampiran, tapi untuk kali ini saya tidak menggunakan lampiran. Saat itu kita bisa nih buat nilainya para murid itu berapa. Kita bisa klik ini 100 poin, yang ada tulisan 100 poin, kita bisa nih pilih mau 100 poin, 10 poin, 1000 poin, itu terserah. Atau bahkan tidak dinilai sama sekali juga bisa, terserah, tergantung Bapak Ibu semuanya. Saya akan tetap memilih 100 poin ya. Lalu setelah itu ada batas waktu, kita pilih batas waktu. Jadi ada tenggat waktunya, itu siswa mengumpulkannya itu sampai kapan batas waktunya. Saya akan memilih 16 November, jadi 1 minggu ya. Lalu jamnya itu juga sudah ada, misal 23, bisa dirubah nih jamnya, mau 23, mau jam 10 atau jam berapa, sudah bisa. Saya pilih jam 23.59 saja, lalu kita simpan.
Setelah itu yang terakhir kita pilih topik berapa. Kan tadi di topik pertama, pertemuan pertama kita membaca materi tentang literasi media. Pertemuan kedua kita akan menugaskan para siswa untuk membuat video tentang Google Classroom. Begitu, kita pilih pertemuan 2, kita klik selesai. Lalu kita pilih tugaskan. Begitu ya. Setelah itu kita tunggu nih sampai tugasnya mempostingnya itu selesai. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal klik pertemuan 2. Nah, di sini ada tugas ya. Karena ini siswanya 1 ya, karena tadi ini siswanya 1, kita bisa nih. Nanti kalau Bapak Ibu siswanya ada 45, di sini sudah ada nih deretan para siswa 45. Begitu. Baik, setelah itu kita akan mengecek apakah siswa itu sudah mengirimkan tugas kelasnya atau belum. Kita bisa klik yang tadi kita tugaskan, judulnya latihan 1, kita pilih. Lalu ini sudah ada yang menyerahkan tugas nih, ada tulisan 1 diserahkan gitu. Kita bisa lihat berapa yang diserahkan. Itu ada tulisan 1 diserahkan. Ada dari 4 PAIB 4. Kita pilih, wah dia sudah menyerahkan tugas ternyata ya. Setelah itu kita buka nih, bisa dibuka-buka tugasnya dari kita. Nah, ini tugas dari kelas 4 PAIB. Setelah itu kita beri nilai. Caranya bagaimana nih? Kita pilih, misalnya saya akan buat nilai 95. Setelah kita membuat nilai, kita pilih kembalikan ya. Bentar. Kita juga bisa memberikan komentar pribadi. Contoh, tulisannya kurang rapi. Kita bisa membuat komentar pribadi, kirim. Setelah itu setelah membuat nilai, kita pilih kembalikan. Jadi nanti nilai dan komentarnya akan dikembalikan di Google Classroom para siswa setelah kita nilai. Begitu ya. Setelah itu kita bisa lihat nih nilainya di mana, di bagian sini ada 95/100. Begitu para Bapak Ibu semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja di sini kita akan mempraktekkan cara pembuatan Google Drive untuk mengupload file atau dokumen yang kita punya diupload ke Google Drive dan nantinya akan di-share ke semua orang. Yang pertama, kita download aplikasi Google Drive terlebih dahulu ya. Karena di sini saya sudah mendownloadnya, jadi kita langsung buka aja aplikasinya Google Drive. Kemudian kita pilih menu file. Kemudian kita klik tombol plus untuk mengupload file atau membuat folder terlebih dahulu. Di sini kita membuat folder terlebih dahulu dengan nama literasi media. Kemudian setelah dibuat dan ini sudah jadi, kita buka. Setelah itu kita klik tombol plus lagi untuk mengupload dokumennya. Nah, di sini di menu download kita urutkan sesuai dengan tanggal diubah agar mudah dicari. Kita upload dokumen Excel literasi media. Kemudian setelah upload selesai, kita setting kelola aksesnya. Nah, di sini akses umumnya masih dibatasi ya. Kita ubah agar semua orang dapat mengakses link ini yang nantinya kita akan bagikan. Kita ubah siapa saja yang memiliki link dapat mengakses. Siapa saja di internet yang memiliki link ini dapat melihat. Karena di sini settingan kita orang yang mengakses itu hanya menjadi pelihat saja. Kita edit juga, setting juga. Di sini orang yang mengakses bisa menjadi pelihat, pengomentar, dan editor. Kita pilih yang editor supaya mereka bisa mengedit-editnya. Setelah itu salin link yang ada di pojok kanan atas ini, kemudian kita share
linknya ke grup kelas di WA ataupun grup lainnya agar orang-orang dapat menjangkau, dapat mengakses. Nah, kita salin di grup sini dan kirim. Setelah di-share nanti teman-teman yang ada di grup tadi itu kan sudah mendapatkan linknya, nanti mereka bisa mengaksesnya sekaligus bisa menjadi editor, bisa menambahkan atau mengupload file, mengedit nama file, dan juga bisa menghapusnya. Nah, ini sudah selesai. Mungkin cukup sekian tutorial pembuatan link Google Drive. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mempergunakan Google Spreadsheet ya. Yang pertama, kita buka aplikasi Google Chrome-nya. Setelah itu, kita pilih bagian kotak yang ada di pojok kanan atas. Kita pilih menu Spreadsheet ya. Setelah itu akan muncul laman spreadsheet yang sudah terpakai. Lalu kita pilih tanda plus yang ada di bagian pojok bawah. Kita pilih tanda plus. Lalu kita mengganti nama file. Jadi kalau di Excel mengganti nama file kan harus disimpan terlebih dahulu ya. Kalau di spreadsheet tidak, lebih mudah cara mengganti nama file. Tinggal di klik bagian pojok kanan atas, pojok kiri atas. Kita ganti menjadi Tutorlitmed, lalu kita pilih enter. Setelah itu kita akan mencoba untuk mengimpor data Excel kita ke spreadsheet file, lalu impor, lalu kita pilih drive saya di bagian kepada saya terkini atau upload, terserah, tapi saya akan menggunakan di file yang saya punya di laptop saya. Kita klik browse. Setelah itu kita pilih file Excel yang akan digunakan, lalu kita open atau enter. Setelah itu ditunggu. Nah, kita ganti menjadi ganti spreadsheet. Setelah itu mengimpor data. Jadi aplikasi spreadsheet ini seperti Excel namun dipergunakan secara online. Nah, datanya sudah terimpor ya. Lalu bagaimana cara membagikan data kita kepada rekan kerja kita, kepada teman-teman kita supaya mereka juga bisa untuk mengedit ya. Kita pilih tanda bagikan ya yang ada di pojok kanan atas yang berwarna hijau, bagikan. Lalu di sini ada pilihan dibatasi siapa saja yang memiliki link. Kita pilih siapa saja yang memiliki link. Setelah itu di samping kanannya ada pelihat, pengomentar atau editor. Jadi di yang punya link ini untuk edit atau untuk melihat saja atau bagaimana. Lalu kita pilih salin link. Setelah itu kita salin ke grup WhatsApp kita. Ya, sekarang kita mau buka grup WhatsApp-nya. Sudah, lalu kita salin ke grup WhatsApp rekan kerja kita supaya rekan kerja kita juga bisa mengedit file yang kita dapat, file kerja yang kita punya, bisa mengedit begitu.